DPR RI soroti status TNI Siaga 1. Presiden Prabowo ungkap cara Indonesia menghadapi potensi krisis global. Suasana Ramadan di Iran saat perang pecah melawan Amerika Serikat dan Israel. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa, menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, permintaan uang pecahan baru di masyarakat mulai meningkat tajam. Di berbagai sudut Jakarta dan wilayah penyangga, jasa penukaran uang musiman kembali menjamur di pinggir jalan, salah satunya di kawasan ASMK Jakarta Barat. Lalu seperti apa penukaran uang di pinggir jalan ASMK? Berikut laporan reporter Restu Wulandari dan juru kamera Anggada Agung. Ya pemirsa, menjelang Hari Raya Lebaran, permintaan uang pecahan baru ini mulai meningkat di masyarakat. Dan tentunya pemirsa, deretan jasa penyedia penukaran uang ini udah mulai berjejer atau bermunculan di Jakarta. Salah satunya di tempat saat ini saya berada, di kawasan ASMK Jakarta Barat. Seperti yang pemirsa bisa lihat ya, di belakang saya ini pemirsa banyak jasa penyedia penukaran uang yang memang sudah mulai menawarkan jasanya untuk menukarkan uang kepada para masyarakat, kepada masyarakat maksud kami. Di mana di sini hanya dengan beralaskan bangku, meja dan juga payung begitu, mereka memberikan jasa penukaran uang. Dan uang-uang yang disiapkan di sini juga bervariasi pemirsa, dan ini sudah dikemas dengan cukup rapi, mulai dari pecahan 2.000, 5.000, 10.000 hingga 20.000 rupiah. Seluruhnya disusun rapi dan siap ditukarkan oleh masyarakat yang ingin menyiapkan amplop lebaran atau THR lebaran yang memang sudah menjadi tradisi ya di Indonesia untuk bagi-bagi salam tempel. Nah, sebagian uang tersebut pemirsa ini sudah disusun dalam paket-paket tertentu agar nantinya para penukar uang ini bisa lebih mudah untuk bertransaksi. Dan tentunya cara ini juga memudahkan pembeli yang ingin langsung menyiapkan angpau lebaran tanpa perlu menghitung ulang uangnya pemirsa. Dan meskipun terlihat sederhana ya pemirsa penukaran uang di sini, tapi para penyedia jasa penukar uang di sini melakukan pekerjaannya dengan cara yang cukup terorganisir. Dan tentunya pemirsa, keberadaan jasa penukaran uang di pinggir jalan ini memang menjadi alternatif yang praktis begitu untuk warga atau masyarakat yang tidak sempat atau mungkin enggan menukarkan uangnya ke bank karena mengantri. Nah, menukarkan uang di pinggir jalan seperti ini memang menjadi salah satu alternatif dan juga solusi. Namun tentunya pemirsa, masyarakat ini tetap dihimbau untuk berhati-hati, terutama terhadap risiko uang palsu dan juga dengan biaya penukaran yang relatif mungkin lebih tinggi. Jadi tentunya masyarakat dihimbau untuk menghitung kembali juga uang yang sudah diterimanya dan kemungkinan adanya uang palsu. Dan tentunya selama mendekati hari raya atau lebaran ini pemirsa ya, dan juga meningkatnya mobilitas arus mudik, aktivitas penukaran uang seperti ini pastinya akan meningkat hingga mencapai puncaknya pada hari raya lebaran. Demikian laporan Restu Wulandari dan Anggada Agung dari Jakarta untuk Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, dinamika konflik global di kawasan Timur Tengah meningkat usai Amerika Serikat bersama Israel menyerang Iran pada akhir Februari 2026. Bersamaan ini TNI meningkatkan status kesiapsiagaan operasional menjadi Siaga 1. Pada hari ini Ketua DPR RI Puan Maharani meminta komisi terkait di DPR menanyakan langsung kepada TNI mengenai maksud dan tujuan kebijakan tersebut. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menetapkan status Siaga 1 kesiapsiagaan operasional. Penetapan ini bersamaan memanasnya perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel serta kondisi di Timur Tengah. Menanggapi kebijakan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta komisi terkait di DPR meminta penjelasan dari pihak TNI mengenai dasar dan tujuan peningkatan status siaga tersebut. Hal ini disampaikan Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 10 Maret 2026. Puan menegaskan aparat pertahanan dan keamanan memang harus selalu siap siaga menjaga keamanan nasional. Namun menurut Puan, jika TNI mengeluarkan kebijakan peningkatan status siaga, maka perlu ada penjelasan yang jelas kepada publik.
Lebih jauh, Puan menilai penjelasan tersebut bisa disampaikan langsung TNI atau melalui komisi terkait di DPR yang membidangi pertahanan agar masyarakat memahami konteks dari kebijakan tersebut. Hingga kini, DPR masih meminta berbagai masukan dari pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan lebih komprehensif sehingga kebijakan yang diambil tidak menimbulkan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, terkait dengan Siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait. Terkait dengan hal yang tadi ditanyakan, saat ini kami masih meminta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya dari bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengeluarkan telegram memerintahkan seluruh jajaran TNI berada dalam status siaga 1. Kebijakan ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak dari dinamika konflik yang tengah berlangsung di kawasan Timur Tengah. Adi Chandra, Berita Nasional TV. Ya, DPR RI mendukung pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Wakil Ketua Komisi 10 Lalu Hadrian Irfan menilai peraturan ini sebagai langkah konkret pemerintah melindungi anak menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi generasi muda. Komisi 10 DPR RI menyambut baik kebijakan pemerintah mengenai pembatasan akses media sosial bagi anak-anak. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mengeluarkan kebijakan Permenkom Digi nomor 9 tahun 2026 tentang pembatasan akses media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Aturan ini mulai berlaku 28 Maret 2026 guna mencegah kecanduan gawai dan konten negatif. Kebijakan ini dinilai penting untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif konten digital yang tidak sesuai. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan pembatasan akses media sosial bagi anak dan remaja perlu dilakukan lantaran maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Menurut Lalu, sejumlah peristiwa kekerasan fisik, verbal, hingga kekerasan seksual melibatkan anak-anak di bawah usia 16 tahun diduga berkaitan dengan paparan konten digital yang tidak sehat. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lalu Hadrian Irfani, di Jakarta pada 9 Maret 2026. Meski demikian, Lalu menegaskan kebijakan pembatasan bukan berarti menutup akses anak terhadap literasi digital. Menurut Lalu, siswa tetap perlu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk memanfaatkan platform digital untuk kegiatan belajar. Karenanya, Lalu berharap kebijakan pembatasan akses media sosial bagi remaja bisa diiringi dengan penguatan literasi digital dan pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi khususnya di lingkungan sekolah yang notabene anak-anak kita ini berusia 16 tahun ke bawah itu melakukan kekerasan-kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal maupun kekerasan seksual. Ternyata setelah didalami, mereka terpapar oleh literasi digital yang tidak baik. Nah itu. Oleh sebab itu kami di Komisi 10 sangat mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Komdigi. Lebih jauh, Lalu menegaskan, bersamaan dengan kebijakan ini, Komisi 10 DPR RI mendorong peningkatan literasi digital di sekolah dan keluarga agar pelajar tetap bijak menggunakan teknologi secara aman. Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV.
Pemirsa, masyarakat diimbau tidak panik buying membeli bahan bakar minyak dan gas LPG menghadapi Lebaran 2026 atau 1447 Hijriah. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM dalam kondisi aman. Menurut Andre, pemerintah sudah menyiapkan berbagai skenario untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Masyarakat dihimbau tidak panik membeli bahan bakar minyak dan gas LPG dalam jumlah besar menghadapi Lebaran 2026 atau 1447 Hijriah. Stok dua komoditas ini dipastikan aman hingga usai Lebaran. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM dalam kondisi aman untuk arus mudik dan balik Lebaran 2026 atau Idul Fitri 1447 Hijriah. Menurut Andre, pemerintah sudah menyiapkan berbagai skenario untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Andre Rosiade di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Minggu 8 Maret 2026. Andre mengaku Komisi 6 DPR RI sudah menerima laporan dari Pertamina bahwa stok BBM dipastikan cukup hingga perayaan Idul Fitri 2026. Andre mengatakan, informasi dari pihak Pertamina, distribusi BBM berjalan lancar, termasuk pengiriman melalui kapal-kapal Pertamina terus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Lebih jauh, Andre menerangkan ketersediaan pasokan BBM dalam kondisi aman untuk wilayah yang tinggi pergerakan jalur mudik. Stok BBM kita 21 hari itu memang kapasitas kita memang segitu ya, tangki. Tapi insya Allah stok BBM aman, jadi masyarakat tidak usah khawatir apalagi panik buying karena memang pemerintah sudah menjamin stok BBM cukup. Jadi saya rasa tidak perlu dikhawatirkan berlebihan. Pemerintah melalui Pertamina dan Kementerian SDM sudah punya berbagai skenario untuk memastikan stok BBM kita aman. Andre Rosiade menghimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir atau melakukan panik buying. Adi Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, Kampung Nastar, salah satu pusat UMKM kue-kue kering di Ciledug, Tangerang, Banten, selalu banjir pesanan terutama menjelang Lebaran. Warga setempat membuka usaha kue kering seperti nastar, kastegel, putri salju, dan masih banyak lagi. Geliat ekonomi pun meningkat. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya, saya berkesempatan meliput langsung di Kampung Nastar, Tangerang, Banten. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, permintaan berbagai jenis kue kering ini mulai meningkat. Di kota Tangerang, Banten, terdapat sebuah kawasan yang dikenal sebagai Kampung Nastar, sentra produksi berbagai kue kering yang sudah berdiri sejak belasan tahun dan menjadi sumber penghasilan warga setempat. Nah, saya akan mengunjungi salah satu pengrajin atau home industry di Kampung Nastar ini yang memproduksi berbagai jenis kue kering termasuk nastar sebagai andalan. Nah, bagaimana kita melihat keseruan produksi kue kering di Kampung Nastar ini? Ikuti saya. Berlokasi di RT 02 dan RT 05 RW 01 Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, kawasan ini menjadi rumah bagi belasan industri rumahan yang memproduksi berbagai jenis kue kering, termasuk nastar yang menjadi produk andalan. Saat ini terdapat sekitar 12 usaha yang aktif beroperasi dan menyerap tenaga kerja lokal, terutama ibu rumah tangga. Menjelang Lebaran, produksi kue kering di kawasan ini meningkat drastis. Beberapa pelaku usaha bahkan beroperasi selama belasan jam dengan sistem shift untuk memenuhi permintaan pasar. Tak hanya dipasarkan di dalam negeri, kue kering dari Kampung Nastar juga telah menembus pasar internasional seperti Jerman, Belanda, dan Malaysia. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan salah satu home industry atau pengrajin kue kering di Kampung Nastar ini. Bagaimana keseruannya untuk membuat dan produksi di sini? Mari kita lihat. Nah, ini adalah bagian depan dari home industry yang ada di kawasan Nastar, di kawasan Kampung Nastar ini. Ini adalah tempat pemanggang untuk berbagai jenis kue kering.
Ada nastar, kemudian lidah kucing, dan juga ada kastengel. Nah, kalau kita masuk, ini juga sudah ada berbagai macam kue kering yang sudah jadi. Selain itu juga ada kue-kue yang sedang disiapkan. Ini sedang dipoles, Bu ya. Iya. Dengan kuning telur. Ini adalah nastar-nastar yang sedang disiapkan, Bu ya. Iya. Sebelum masuk ke pemanggang. Iya. Dan juga ada kastengel yang lagi di packing. Jadi memang tempat ini itu adalah untuk produksi berbagai macam kue kering. Kita akan bertemu dengan owner dari Home Industry Misha Cookies ini. Permisi Ibu, halo. Dulunya saya itu berdirinya Misha Cookies ini dari 2012. Terus kita mulainya dari nol itu untuk pengerjaannya dengan sendiri ya. Sendiri itu pertamanya saya jualan cuma 2,5 lusin. Tapi setiap tahun alhamdulillah meningkat. Kita ini untuk sampai nanti Idul Fitri itu ya lumayan sih, sekitar 300 lusin sampai 400 lusin. Kalau untuk produksinya itu saya sendiri itu dari jam 4:30 pagi untuk mengadonin sampai nanti jam 4 ikut terjun bikin kuenya ya, sampai jam 4 sore. Setelah itu karena puasa kita pulang dulu, pada pulang nanti 7:30 balik lagi sampai jam 12 malam. Kita kue keringnya itu ada 15 macam ya Mbak. Ya, tapi yang best sellernya itu yaitu nastar keju, putri salju, kastengel, sagu keju, lidah kucing itu. Kita kebetulan punya langganan orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Setiap event itu dia ngambil, itu biasanya dia nggak harus hari Lebaran, hari-hari biasa. Biasanya itu dalam waktu setahun ngambil 3 kali, seperti itu. Harapan Misha Cookies untuk karyawan semoga sehat selalu walaupun sampai malam. Semoga kita kompak selalu seperti ini. Dan untuk Kampung Nastar ini, semoga di Kampung Nastar ini walaupun ibaratnya kita itu usahanya cuman setahun sekali ya, mudah-mudahan membawa berkah. Nah pemirsa, di tangan saya ini sudah ada produk terlaris dan juga produk andalan, yaitu nastar. Di tangan saya ini ada nastar keju, tapi jangan sedih, jangan khawatir karena di sini ada berbagai macam nastar. Ada nastar original, kemudian nastar coklat, nastar green tea, nastar crumble, dan nastar red velvet. Terus kemudian juga ada berbagai jenis kue kering lainnya, ada coklat, kemudian ada sagu keju, ada kue wijen, dan juga ada kacang-kacangan. Jadi tidak usah bingung, bisa dibeli semuanya di Misha Cookies ini. Dan tentunya pemirsa, di tengah kreativitas warga dan juga gotong royong di Kampung Nastar ini bukan hanya menjadi sentra kuliner, tetapi juga simbol kemandirian ekonomi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Tangerang, Banten, Ajeng Tiara, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo sebut Indonesia dalam posisi aman hadapi potensi krisis global. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Petang. Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar sejumlah rapat terbatas bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Rapat ini membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan pendidikan tinggi hingga perkembangan situasi geopolitik global, serta kesiapan pemerintah menghadapi arus mudik dan balik lebaran. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama dengan para Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu 8 Maret 2026. Rapat berlangsung sejak siang hingga malam tersebut membahas berbagai agenda strategis nasional maupun internasional. Salah satu pembahasan utama dalam rapat tersebut adalah perkembangan pembangunan 10 kampus baru yang difokuskan pada penguatan pendidikan di bidang sistem atau sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta pengembangan pendidikan kedokteran. Pemerintah juga mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi agar mampu bersaing di tingkat global melalui penguatan kerjasama dengan berbagai universitas terkemuka di dunia. Di samping isu pendidikan, rapat tersebut juga membahas perkembangan situasi geopolitik global, terutama dinamika di kawasan Timur Tengah yang dinilai memiliki dampak terhadap stabilitas dunia maupun kawasan. Program pendidikan bagi mahasiswa asal Palestina di Indonesia juga menjadi salah satu topik pembahasan dalam rapat tersebut. Program tersebut telah dijalankan melalui Universitas Pertahanan sejak tahun 2022 dengan jumlah mahasiswa Palestina yang menempuh pendidikan di Indonesia hingga saat ini mencapai hampir 200 orang. Selain itu, Presiden Prabowo juga membahas kesiapan pemerintah dalam menghadapi arus mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, termasuk memastikan keamanan serta kelancaran perjalanan masyarakat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan ratusan jembatan yang dibangun di berbagai daerah terpencil dan wilayah terdampak bencana di Indonesia. Sebanyak 218 jembatan berhasil dibangun dalam waktu 2,5 bulan sebagai upaya meningkatkan akses dan keselamatan masyarakat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 218 jembatan yang dibangun di berbagai wilayah terdampak bencana dan daerah terpencil di Indonesia. Peresmian dilakukan secara virtual di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Senin 9 Maret 2026. Prabowo menyampaikan pembangunan jembatan tersebut menjadi bukti kehadiran negara hingga ke wilayah paling kecil. Menurutnya infrastruktur ini sangat dibutuhkan masyarakat selama ini menghadapi keterbatasan akses akibat bencana maupun kondisi geografis. Bukti sekali lagi bahwa pemerintah pusat, pemerintah Republik Indonesia hadir di tingkat yang terkecil sekalipun, di desa, di dusun, di dukuh. Pemerintah Republik Indonesia tidak akan membiarkan rakyatnya dalam penderitaan dan dalam kesulitan. Saya tidur lebih lega karena anak-anak di desa-desa terpencil tidak perlu lagi menyeberangi sungai dengan keadaan bahaya terhadap keselamatannya. Prabowo juga mengapresiasi kerja para prajurit TNI dan petugas lapangan yang berhasil menyelesaikan pembangunan ratusan jembatan dalam waktu 2,5 bulan. Menurut Prabowo, meski sebagian jembatan hanya memiliki panjang puluhan meter, namun kehadirannya memiliki arti strategis bagi masyarakat di daerah terpencil. Dengan terbangunnya jembatan ini, maka akses masyarakat menjadi lebih aman dan mudah, termasuk bagi anak-anak yang sebelumnya harus menyeberangi sungai untuk bersekolah. Total dari 218 jembatan diresmikan terdiri dari 77 jembatan Bailey, 59 jembatan Aramco, dan 82 jembatan perintis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Masih terkait pemerintahan Prabowo Subianto, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia berada dalam posisi relatif aman menghadapi potensi krisis global. Di tengah ketegangan geopolitik dunia, pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Yang saya hormati, Menteri Pertahanan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berada dalam posisi relatif aman dalam menghadapi potensi krisis global, terutama terkait ketahanan pangan.
Hal ini disampaikan Presiden di saat kondisi dunia diwarnai ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Pernyataan ini disampaikan saat peresmian 218 jembatan di berbagai pelosok Indonesia secara virtual di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Senin 9 Maret 2026. Presiden menyebut di tengah memanas situasi di Timur Tengah, Indonesia tidak perlu terlalu khawatir terhadap ketersediaan pangan nasional. Menurut Presiden, pemerintah terus berupaya memperkuat kemandirian nasional, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Indonesia dinilai memiliki potensi besar dari sumber daya alam seperti kelapa sawit, singkong, jagung, dan tebu yang dapat diolah menjadi sumber energi alternatif. Apapun terjadi di mana bangsa-bangsa lain banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman. Masalah pangan, masalah BBM juga bertahun-tahun saya berjuangkan swasembada energi. Dan kita memiliki karunia besar dari Yang Maha Kuasa bahwa kita nanti mampu kebutuhan BBM kita bukan dari import luar negeri, bahkan dari tanaman-tanaman kita. Presiden juga mengingatkan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi berbagai risiko krisis akibat pertikaian negara-negara besar. Namun dengan potensi sumber daya yang dimiliki dan perhitungan ekonomi yang terus dipantau pemerintah, Indonesia diyakini mampu menghadapi tantangan global dan keluar dari masa sulit dengan kondisi yang lebih kuat dan mandiri. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamika konflik global. Sikap ini dinilai menjadi kunci agar Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan semua negara tanpa memihak blok kekuatan manapun. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan Indonesia terus memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamika konflik global yang semakin kompleks. Penegasan ini disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam peresmian 218 jembatan yang dilakukan secara hybrid melalui konferensi video dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Senin 9 Maret 2026. Dalam sambutannya, Presiden menyatakan Indonesia berada pada jalur yang tepat dengan tetap menjaga sikap tidak memihak terhadap blok kekuatan manapun. Menurut Prabowo, Indonesia terus menjunjung tinggi prinsip non-blok dan menghormati semua negara serta kekuatan di dunia. Bangsa kita, negara kita berada dalam jalur yang sudah benar. Kita berada di jalur tidak memihak. Kita selalu berada di jalur bebas aktif, non-blok. Kita tidak ingin ikut blok manapun. Kita menghormati semua kekuatan. Kita menghormati semua negara. Itulah Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika di dalam negeri, tapi juga ke luar negeri. Kita menghormati semua bangsa, menghormati semua agama, menghormati semua ras. Presiden juga menyoroti kondisi dunia yang saat ini dihadapkan pada berbagai konflik di sejumlah kawasan. Ia menilai perang yang terjadi di Eropa hingga Timur Tengah menunjukkan bahwa situasi global sedang dipenuhi ketidakpastian dan tantangan yang besar. Meski Indonesia berada jauh secara geografis dari kawasan konflik tersebut, Presiden menegaskan Indonesia tetap berkomitmen menjaga perdamaian dan hidup berdampingan secara harmonis. Menurutnya, nilai Bhinneka Tunggal Ika menjadi fondasi penting dalam pembangunan hubungan yang saling menghormati antar bangsa di dunia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan informasi perbaikan jalur mudik menjelang arus mudik Lebaran tahun 2026. Tetap saksikan Berita Nasional Petang. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Petang. Pemirsa, jalan nasional antar Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Ciamis diperbaiki menjelang arus mudik Lebaran tahun 2026. Perbaikan jalan dilakukan agar pengguna jalan khususnya para pemudik merasa aman saat berkendara sehingga bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarga tercinta.
Kementerian Pekerjaan Umum melakukan perbaikan jalan nasional di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menjelang arus mudik Lebaran tahun 2026. Dengan menggunakan alat berat, petugas melakukan perbaikan jalan antar Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Ciamis yang akan dilalui pemudik, tepatnya di Jalan Raya Kadu Gede. Tepatnya di malam hari agar arus lalin tidak mengalami kemacetan. Ada 3 titik jalan sepanjang 1,5 km diperbaiki oleh petugas. Perbaikan ini dilakukan akibat jalan rusak serta berlubang setelah diguyur hujan deras dalam beberapa bulan terakhir. Petugas melakukan perbaikan dengan cara pengupasan jalan yang nantinya diaspal dengan yang baru. Diharapkan para pengguna jalan, khususnya pemudik, bisa merasa aman saat berkendara yang sudah ditunggu keluarga di kampung halaman. Petugas pelaksana lapangan PT Lasko, Muhammad Fikri, mengatakan untuk target jelang arus mudik saat ini, sementara 1 km yang terparah dan akan dilanjutkan ke titik-titik kerusakan lainnya. Nah, untuk target pada bulan ini, Ramadan gitu ya, sebelum Lebaran, kita ditargetkan 1 km dulu untuk penanganan jalannya, yaitu di titik Sukamulya 320 kilometernya, kemudian di kilometer 37. Berarti nasional Cirebon, Kuningan, Ciamis, Pak? Ya, untuk pakainya itu dari Cirebon, Kuningan, sampai Ciamis. Ada beberapa segmen untuk penanganannya dari mulai Kabupaten Cirebon sampai Kabupaten Ciamis. Berarti beberapa tipe kerusakan yang bisa diidentifikasi untuk penanganannya. Di antaranya berlubang atau leading gitu ya. Kemudian retaknya kan beberapa jenis, retak ringan, retak parah. Kemudian lubang beberapa juga gitu kan. Akibat pengerjaan jalan ini, petugas melakukan buka tutup agar arus lalu lintas tidak mengalami kemacetan. Ditargetkan perbaikan jalan nasional terus dikebut diperkirakan akan rampung 10 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Kuningan, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Sementara itu, personil Lantas Polres Majalengka mengecek kesiapan sarana prasarana pendukung arus mudik dan balik Lebaran 2026. Di sini polisi mendirikan posko pengamanan dan pelayanan di lokasi strategis. Kita akan melaksanakan operasi kemanusiaan, operasi ketupat tahun 2026. Yang mana endingnya adalah mengamankan. Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Majalengka melakukan pengecekan sarana prasarana pendukung jelang arus mudik arus balik Lebaran 1447 Hijriah. Sarana prasarana pendukung ini diperlukan polisi lalu lintas yang sebentar lagi akan menggelar operasi ketupat Lodaya tahun 2026. Apel cek kesiapan sarana prasarana pendukung langsung dipimpin Kasat Lantas Polres Majalengka AKP Pandu Renata Surya di halaman Mapolres Majalengka. Pengecekan dilakukan dari mulai lampu senter pengatur lalu lintas para petugas Satlantas, alat komunikasi radio handi-talkie, kendaraan operasional hingga sarana penunjang lainnya agar pelaksanaan operasi ketupat Lodaya 2026 berjalan lancar. Bahkan, Polres Majalengka telah menyiapkan beberapa posko pengamanan dan posko pelayanan di beberapa titik keramaian dan akan menyiapkan para petugas untuk keamanan arus mudik dan arus balik Lebaran 1447 Hijriah. Pekerja pembuat posko arus mudik dan balik Idul Fitri, Rivaldi mengaku sejak 4 Maret 2026 sudah membuat 4 posko pendukung di beberapa titik agar arus mudik aman dan nyaman. Ya, 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu, ini dipergunakan untuk apa rencananya? Ini buat pos pengamanan polisi. Arus mudik arus balik? Arus balik. Rencananya sampai tanggal kapan ini berakhir? Sampai 2 hari sudah Lebaran. Sementara di tempat terpisah, Kasih Humas Polres Majalengka, AKP Yayan Suripna membenarkan jajaran Satlantas telah melakukan pengecekan sarana prasarana pendukung jelas kesiapan arus mudik dan arus balik tahun 2026. Kami dari jajaran Polres Majalengka, khususnya Satuan Lalu Lintas, telah melaksanakan kegiatan pengecekan alat-alat baik roda 2 maupun roda 4 dan halong timur serta baterai untuk kesiapan
arus balik maupun arus mudik Lebaran 2026. Polres Majalengka sejak Rabu 4 Maret 2026 telah mendirikan posko di alun-alun Majalengka. 4 pos PAM, pos Yar di Res Area 152, Res Area 164, 166, dan posko di perempatan Kadipaten Jatiwangi, Sumberjaya, Raja Galuh, termasuk posko pendukung lainnya Cigasong, Maja Talaga, dan Cikijing. Dari Majalengka, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Selanjutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri. Berikut laporannya. Selamat sore pemirsa, akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari STP Palmerah, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang JPO Polda Metro Jaya dan selepasnya dalam situasi lancar. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan dalam situasi ramai lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop. Kita bergeser ke Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun yang akan mengarah ke Fatmawati dalam situasi ramai lancar, namun sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk lalu lintas dari arah Bintaro yang akan menuju ke arah Blok M dalam situasi ramai dan tersendat. Diimbau untuk para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan selanjutnya kita bergeser ke kilometer 4.500 Pondok Gede, Jakarta Timur. Lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta maupun dari arah sebaliknya dalam situasi ramai lancar pada sore hari ini. Dihimbau untuk para pengendara untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Dan pemirsa yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Exit Tol Bekasi Barat. Arus kendaraan dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon maupun yang akan mengarah ke Jalan Kalimalang dan Jalan Ahmad Yani dalam situasi ramai dan tersendat sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Amerika Serikat rentan diserang Cina. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Mojtaba Khamenei ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru usai kematian sang ayah Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat dan Israel ke Tehran. Berita ini sampai ke telinga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump memberi respon menohok. Mojtaba Khamenei ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru usai kematian sang ayah Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran pada Sabtu 28 Februari 2026. Pemilihan Mojtaba Khamenei memunculkan reaksi keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu 8 Maret 2026. Kepada Fox News, Trump mengaku tidak senang dan menolak memberikan tanggapan rinci mengenai penunjukan Mojtaba Khamenei. Trump menegaskan keputusan mengakhiri perang melawan Iran akan menjadi keputusan bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya Majelis Ahli Iran mengumumkan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru negara itu setelah kematian ayahnya Ali Khamenei yang tewas dalam serangan udara. Penunjukan Mojtaba dilakukan setelah proses pertimbangan yang mendalam. Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei ditunjuk dan diperkenalkan sebagai pemimpin ketiga sistem suci Republik Islam Iran berdasarkan suara tegas para anggota terhormat Majelis Ahli. Sebelum pengumuman, Trump menyatakan Amerika Serikat seharusnya memiliki peran menentukan pemimpin baru Iran dan Washington ingin memastikan situasi di Iran tidak kembali memicu konflik dalam beberapa tahun ke depan. Trump klaim memiliki 3 kandidat calon pemimpin Iran. Trump membantah salah satu kandidatnya adalah putra mahkota Iran di Pengangsingan, Reza Pahlavi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel memperingatkan siapapun yang menggantikan Ali Khamenei akan menjadi target untuk dieliminasi.
Konflik di kawasan Asia Barat nyaris 2 pekan. Perang dimulai pada 28 Februari ketika Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap Iran. Serangan ini menewaskan Ali Khamenei. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan serangan drone ke wilayah Israel serta ke sejumlah negara Teluk yang menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Ya, sementara itu Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan dukungan penuh kepada pemimpin tertinggi baru Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. Moskwa memastikan akan tetap menjadi mitra bisa diandalkan Tehran. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan dukungan penuh kepada pemimpin tertinggi baru Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. Hal ini disampaikan Putin setelah Mojtaba diangkat menggantikan ayahnya Ali Khamenei yang tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu 28 Februari 2026. Mojtaba dipilih saat perang sengit Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Moskwa menegaskan menjadi mitra bisa diandalkan bagi Teheran. Kremlin pada Senin 9 Maret 2020 menyatakan Putin mengirim telegram ucapan selamat kepada Mojtaba Khamenei atas penunjukan sebagai pemimpin tertinggi Iran. Putin menyatakan keyakinan Mojtaba mampu melanjutkan warisan kepemimpinan mendiang sang ayah. Mojtaba menjadi pemimpin tertinggi ketiga Iran dalam sejarah Republik Islam Iran. Mojtaba kini berusia 56 tahun, ditunjuk Majelis Ahli beranggotakan 88 ulama senior pada Minggu 8 Maret 2026. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan pengangkatan Mojtaba sebagai langkah memperkuat persatuan nasional. Sementara itu pemimpin tertinggi sebelumnya Ayatollah Ali Khamenei memegang jabatan tersebut selama 37 tahun. Mojtaba jarang tampil di publik dan tidak pernah memegang jabatan. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh dalam struktur kekuasaan Iran dan memiliki hubungan dekat dengan Korps Garda Revolusi Iran. Kekuatan militer elit sangat menentukan arah kebijakan negara. Namanya semakin mencuat dalam pemilihan presiden Iran tahun 2005. Sejumlah pengamat menilai ia berperan besar dalam kemenangan Mahmud Ahmadinejad, tokoh yang saat itu relatif tidak dikenal, namun berasal dari lingkungan Korps Garda Revolusi Iran. Informasi berikutnya, pemirsa, serangan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran menimbulkan spekulasi terkuras sumber daya militer Washington. Kondisi ini bisa dimanfaatkan China untuk menyerang Amerika Serikat. Through the Strait of Hormuz. Serangan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran menimbulkan spekulasi terkurasnya sumber daya militer Washington. Sebagai sistem pertahanan udara, kapal perang hingga ribuan amunisi dikerahkan ke Timur Tengah sejak pertengahan tahun 2025, memberikan tekanan militer ke Teheran. Diberitakan The Wall Street Journal pada Sabtu 7 Maret 2026, kondisi ini memicu kekhawatiran kesiapan Amerika Serikat menghadapi potensi konflik besar dengan China justru melemah. Ketika konflik dengan Iran meningkat, kekuatan militer Amerika Serikat dikerahkan secara besar-besaran. Menurut Komandan Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM, dalam 100 jam pertama perang, militer Amerika Serikat menembakkan lebih dari 2.000 amunisi. Selain bom relatif mudah diganti, pasukan Amerika Serikat juga menggunakan rudal berteknologi tinggi yang stoknya terbatas. Kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat bahkan menembakkan salvo rudal Tomahawk yang mampu menghantam target lebih dari 1.600 km jauhnya. Meski Iran yang menjadi musuh dihadapi saat ini, para pejabat militer Amerika Serikat menilai China merupakan tantangan yang jauh lebih besar. Peneliti senior di Center for Strategic and International Studies, Tom Karako, menilai penggunaan rudal jarak jauh di Timur Tengah bisa berdampak pada kesiapan Amerika Serikat di Asia. Menurut Tom Karako, persediaan amunisi Amerika Serikat cukup mengalahkan Iran, namun dampaknya terhadap upaya menahan kekuatan China. China dianggap rival jauh lebih tangguh, memiliki salah satu rudal terbesar di dunia, armada laut besar, serta kapasitas industri sangat kuat. China melancarkan invasi dan Amerika Serikat memutuskan bertempur, militer Amerika membutuhkan jumlah amunisi sangat besar, menyerang kapal-kapal China di Selat Taiwan, serta menghadapi rentetan serangan rudal Beijing. Michael Horowitz pernah menjabat Deputi Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat saat pemerintahan Presiden Joe Biden menilai kemampuan militer China jauh melampaui Iran. Ya, dalam sepekan terakhir, sekitar 10 kapal menjadi sasaran serangan di atau sekitar Selat Hormuz usai Iran memblokade jalur pelayaran strategis ini sebagai respons serangan Amerika Serikat dan Israel. China dilaporkan bernegosiasi dengan Iran agar kapal-kapal energi bisa melintas dengan aman di Selat Hormuz. Risk damage from missiles or stray drones. Sepekan terakhir, sekitar 10 kapal menjadi sasaran serangan atau sekitar Selat Hormuz usai Iran memblokade jalur pelayaran strategis ini sebagai respon serangan Amerika Serikat dan Israel. Serangan Amerika Serikat dan Israel terjadi pada Minggu 28 Februari 2026, melumpuhkan lalu lintas di Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia. Selat Hormuz selama ini dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dan gas alam cair global.
Perusahaan analisis Kepler yang mengoperasikan platform pelacakan kapal Marine Traffic mencatat lalu lintas kapal tanker di kawasan itu turun hingga 90% dalam sepekan terakhir. Organisasi Maritim Internasional mencatat 9 serangan terhadap kapal di kawasan selat ini dalam kurun 1 minggu. 4 serangan diantaranya menewaskan 7 orang. China dilaporkan bernegosiasi dengan Iran agar kapal-kapal energi bisa melintas dengan aman di Selat Hormuz. 3 sumber diplomatik mengatakan kepada Reuters China melakukan pembicaraan dengan Iran agar kapal pengangkut minyak mentah dan gas alam cair dari Qatar bisa melintas Selat Hormuz dengan aman. Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu memperoleh sekitar 45% kebutuhan minyaknya melalui Selat Hormuz. Di sisi lain, 2 kapal kargo milik perusahaan pelayaran Iran terkena sanksi di stop pelabuhan kimia di China dengan muatan diduga berkaitan dengan bahan bakar roket. Kedua kapal kini berlayar menuju Iran sempat bersandar di pelabuhan Gaolan di Zhuhai, pesisir tenggara China. Diberitakan dari The Washington Post pada Sabtu 7 Maret 2026, 2 kapal dimaksud adalah Sabdis dan Barzin yang dioperasikan Islamic Republic of Iran Shipping Lines, perusahaan pelayaran milik negara Iran. IRISL saat ini berada di bawah sanksi dari Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa. Washington menuduh IRISL kerap mengangkut material penggunaan dalam program misil balistik Iran. Sebelumnya, kedua berlabuh pelabuhan di Gaolan di kota Zhuhai, sebuah fasilitas penyimpanan kimia di pesisir tenggara Cina yang dikenal menangani volume besar bahan kimia industri. Iran has long been a trade partner to China. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat Ramadan di Iran dalam bayang-bayang ketegangan geopolitik. Tetap saksikan Berita Nasional Petang. Ya, Ramadan di Iran biasanya hadir dengan suasana khusyuk, pasar ramai, dan meja iftar yang dipenuhi hidangan tradisional. Namun tahun ini bulan suci berjalan dalam bayang-bayang ketegangan geopolitik, membuat suasana Ramadan terasa berbeda. Ramadan di Iran selalu menjadi momen dinantikan. Sejak fajar menyingsing, umat muslim menahan lapar dan dahaga lalu menanti saat matahari terbenam untuk berbuka puasa. Di kota-kota besar seperti Teheran, Mashhad, dan Qom, suasana senja Ramadan terasa hangat saat keluarga dan tetangga berkumpul di meja iftar. Malam Ramadan menjadi waktu paling hidup di Iran. Masjid dipenuhi jamaah untuk salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Doa-doa dipanjatkan dalam suasana khusyuk, menjadikan bulan suci sebagai momen perenungan dan penguatan iman bagi masyarakat. Saat azan maghrib berkumandang, meja iftar pun terbuka. Tradisi berbuka puasa di Iran biasanya diawali dengan kurma dan teh hangat, lalu dilanjutkan dengan sup tradisional dan beragam hidangan rumahan yang menghangatkan suasana keluarga. Salah satu hidangan Iran yang paling ikonik adalah sholzart. Puding beras berwarna kuning kemasan ini dibuat dari beras, saffron, gula, dan air mawar. Aromanya yang khas menjadikan sholzart tak hanya sekedar makanan, tetapi juga bagian dari tradisi Ramadan yang telah ada selama berabad-abad. Di sejumlah daerah, hidangan khas lain seperti resh teh koshkar dari Provinsi Gilan juga menjadi favorit saat berbuka. Banyak keluarga memasak dalam jumlah besar, lalu membagikannya kepada tetangga atau mereka yang membutuhkan, menegaskan Ramadan sebagai bulan berbagi dan solidaritas. Keramaian Ramadan juga terlihat di pasar tradisional Tajris Bazar di Tehran. Terletak di kaki pegunungan Alborz, pasar bersejarah ini dipenuhi warga yang berbelanja bahan makanan dan hidangan iftar menjelang maghrib. Namun Ramadan tahun ini tak sepenuhnya tenang. Ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel kembali memanas. Sejumlah serangan militer di kawasan Timur Tengah membuat suasana malam yang biasanya dipenuhi doa kini sesekali diiringi suara sirine dan kewaspadaan. Konflik ini berakar dari persaingan geopolitik yang panjang, mulai dari program militer Iran, sanksi ekonomi internasional, hingga persaingan pengaruh di kawasan seperti Suriah, Irak, dan Lebanon. Ketegangan yang terus berulang membuat Timur Tengah menjadi salah satu wilayah paling rapuh dalam konflik global. Di tengah ketegangan itu, kehidupan Ramadan tetap berlanjut. Warga masih berpuasa, masih berkumpul saat iftar, dan masih menengadahkan tangan dalam doa. Di balik bayang-bayang konflik, bulan suci Ramadan tetap menyimpan harapan bahwa suatu hari suara doa akan lebih nyaring daripada dentuman senjata. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Petang telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.